Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-304 tanggal 30 Oktober tahun 2024 diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 11. Penyembahan berhala. Perikopnya adalah penyembahan berhala dikutuk. Sebagai ayat pada hari ini pasal 57 ayat 11 adalah sebagai berikut. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Itulah ayat hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Perintah Kores ditemukan di dalam arsip. Bacaan malam diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai dengan 17. Perasaan syukur karena rahmat Allah. Dan tetap sebagai pedoman kita dalam bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Roma 12 ayat 1. Sebab itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetap kita mengatakan bahwa hidup dilihat dari keadaan kita. Kalau kita hidup, apa yang menjadi unsur-unsur di dalam hidup kita? Ada unsur-unsur di dalam hidup kita, yaitu hati, jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah yang terkandung dalam hidup kita. Nah, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, ya, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatan. Itulah kalau kita mau menyerahkan hidup sebagai persembahan hidup kepada Allah. Hati, jiwa, akal, dan kekuatan itu harus merupakan totalitas kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya fisik, bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, tapi seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, kemudian benar ini tetap tertuju, ya, kepada sosok pribadi Yesus Kristus. Dialah hidup
dan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran." Jadi tiga-tiganya itu ada jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jangan harap kita bisa bertemu dengan Allah kalau bukan melalui Yesus. Karena kuasa sepenuhnya anak Allah diberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Dia berkuasa dalam dunia. Nah, maka waktu Filipus dan Thomas menanyakan kepada Yesus, di mana Bapa itu? Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Datang Filipus, tunjukkan kepada kami Bapa itu di mana, supaya kami mengetahui. Ini pertanyaan yang memang untuk Yesus supaya berterus terang siapa Bapa itu. Maka Yesus mengatakan, Bapa ada dalam diriku dan aku ada dalam diri Bapa. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Masih ragukah? Inilah kebenaran yang sejati. Jadi kalau sudah melihat Yesus, itu sudah melihat Allah. Wakil kita melihat Yesus adalah 12 rasul-rasul. Ya, murid-murid yang dipilih oleh Yesus. Itulah wakil kita. Kesaksian mereka lah yang menjadi bahan bagi kita, karena mereka berhadapan langsung. Dan waktu itu Yesus sudah mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Terus apalagi? Tidak ada lagi yang sulit, ya. Kita tinggal mengikuti, karena kita juga percaya kepada 12 rasul. Mereka hidup pada waktu itu, dan Paulus mengatakan, kamilah saksi hidup untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi jelas, ya. Nah kemudian kita masuk lagi dalam pada diri Yesus, ya. Kenapa Yesus itu adalah sebagai hidup, ya? Karena Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Nah, kalau waktu di Gunung Sinai, Allah mengirim roti manna kepada bangsa Israel. Langsung diberikan roti itu, ya, untuk dimakan, untuk kebutuhan fisik sehari-hari, ya. Sehingga mereka tidak kekurangan makanan, bahkan burung puyuh pun dikirim, ya. Nah, tapi sekarang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi kalau Yesus mengatakan roti hidup, ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, ya, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kenapa digambarkan haus dan lapar? Itulah kebutuhan fisik sehari-hari. Itu sangat konkret, kita butuhkan setiap hari. Setiap pagi kita butuh minum, butuh sarapan pagi, selama kita masih berada di dunia ini. Tapi Yesus mengatakan, percaya dan datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi antara haus dan lapar itu, ya, sebenarnya kalau kita sudah berada di dalam Yesus, itulah yang dikatakan hidup kekal dan sejati. Artinya tidak ada lagi di sana haus, tidak ada lagi lapar. Kita diberikan kebutuhan kita sesuai apa yang kita inginkan. Itu enaknya bersama dengan Yesus. Nah, kemudian
kita melihat dalam penjabaran daripada masalah pokok-pokok pengajaran Alkitab, ya, itu sesuai dengan pandangan daripada Martin Luther, ya, untuk menguatkan firman Tuhan pada kita. Dan pokok-pokok pengajaran agama Kristen inilah dasar atau fondasional prinsip, fondasi yang sangat prinsip yang harus diketahui oleh semua umat Kristen yang beragama Protestan. Apa? Yang pertama dikatakan adalah sola gratia. Keselamatan adalah anugerah, hadiah dari Tuhan. Jadi kita diselamatkan, ya, dan itu pemberian dari Tuhan, diberikan cuma-cuma kepada kita. Nah, seperti kita lihat dalam Efesus, ya, pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8. Saya coba baca ketiga supaya lebih mantap, ya. Allah melakukan itu supaya pada zaman yang akan datang manusia dapat melihat betapa besarnya kasih Allah, kasih yang dinyatakan Allah melalui kebaikan hatinya, ya, kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Kebaikan hati Allah diberikan perantaraan melalui Yesus Kristus. Begitu besar kasih setia Allah kepada umat manusia, maka diberikanlah anaknya yang tunggal Tuhan kita supaya semua orang, ya, percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, begitu besar kasih setia Allah. Nah, kemudian di ayat 8 dikatakan Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia akan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan kalian itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Jadi karena keselamatan itu anugerah, kita tidak ada, ya, bermegah-megah, tidak. Karena bukan perbuatan baik atau usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Itu udah hadiah, anugerah. Tapi apakah itu hadiah bagi kita atau tidak? Nah, kita lihat nanti dalam Martin Luther mengatakan dalam yang kedua, tadi sola gratia, ada sola fide, ya. Nah, kemudian dalam ayat 9, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi tetap, makanya tadi dikatakan tanpa Yesus kita tidak bisa sampai. Jadi sudah diberikan wewenang penuh kepada Yesus sebagai pemberi anugerah keselamatan itu kepada manusia. Nah, kemudian kita masuk dalam bagian kedua, yaitu pengajaran agama Kristen Protestan yang kedua, yaitu sola fide. Tadi keselamatan anugerah. Nah, sekarang kita bisa dapat menerima keselamatan itu hanya berdasarkan iman, percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak percaya pada Dia, itu tidak akan diberi. Keselamatan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi begitu kita percaya, maka kita mendapatkan keselamatan. Nah, kalau tadi hidup tidak pernah lapar, ya, percaya tidak pernah kehausan. Nah, di sini kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu kita terima adalah berdasarkan iman, percaya kepada Tuhan. Nah, dalam iman kepercayaan ini, ya, ini bagaimanakah iman tindakan nyata? Ini ada sanksi, ya, kalau kita tidak benar-benar
dalam mewujudkan iman percaya dengan tindakan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 21 ya, itu Abraham diterima baik oleh Allah karena perbuatannya. Jadi ada perbuatan itu, maka Abraham diterima baik oleh Allah. Bahkan dikatakan dia adalah sahabat Allah. Ya, apa? Begitu Tuhan Allah mengatakan, serahkan anakmu yang tunggal Ishak kepada saya. Dia bawa, mau dipotong. Karena begitu besar iman daripada Abraham, maka Tuhan mengatakan kepada dia, Abraham, kau layak menjadi nenek orang percaya. Ya, kalau udah nenek orang percaya berarti bukan bapak orang percaya, tapi nenek orang percaya. Ya. Jadi artinya benar-benar diberikan pada dia sahabat Allah. Nah, kemudian ada lagi ya, yang contoh. Ini pelacur. Dia iman kuat. Karena iman dia juga diselamatkan. Dalam Yakobus 2 ayat 25, lihat. Rahab pelacur ya, diterima baik oleh Allah. Apa? Karena kelakuannya menerima pengintai-pengintai yang dikirim oleh Joshua ke Jericho. Diselamatkan. Ya. Diselamatkan dan diamankan. Coba. Iman. Kalau tidak ada iman sama Rahab, mana mungkin dia menyelamatkan pengintai-pengintai itu. Itulah dia diselamatkan karena dia benar-benar memberikan terbaik bagi hamba-hamba Tuhan yang dikirim oleh Joshua untuk mengintai orang Jericho di kota Jericho. Ya. Dia menerima dan mengamankan. Nah, sehingga dia diterima oleh Allah walaupun dia seorang pelacur, ya. Tapi dia diselamatkan. Pada saat Jericho dikepung, semua orang Jericho itu mati dan Rahab diselamatkan oleh bangsa Israel karena dia membantu dan menolong pengintai-pengintai yang dikirim oleh Joshua ke Jericho. Nah, kemudian dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, nah, sebagaimana, jadi dicontohkan ini, iman itu adalah seperti tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati. Jadi kalau orang sudah mati itu tidak lagi roh di sana. Nah, begitu juga iman tanpa perbuatan ia adalah mati. Nah, jadi percuma kalau orang mengatakan aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, kepada Roh Kudus, tapi dia tidak menjalankan. Artinya, ya, orang mendengar tapi tidak menjalankan itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, tapi siapa yang mendengar dan menjalankan? Oh, kita lihat jemaat di Filipi baru kemarin kita bisa. Lydia, seorang perempuan penjual dagangan ya kain ungu ya dari Tiatira dia itu. Kemudian dia mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Paulus, sehingga Lydia mengundang Paulus datang ke rumahnya. Kemudian mereka keluarga minta dibaptis. Nah, maka Lydia lah perempuan yang pertama dibaptis. Ya, Lydia. Ini adalah contoh iman yang berbuat. Dia mendengar dan menjalankan. Tidak hanya mendengar, tapi tidak menjalankan. Itulah pengaruh daripada iman dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mati itu walaupun kita masih hidup,
tapi bisa dikategorikan mati. Karena apa? Karena tidak berbuat. Jadi orang yang hidup itu sempurna. Jadi tadi serahkanlah hidupmu ya kepada Allah, hidup yang sempurna, bukan hidup yang mati. Ya, artinya kehidupan yang berbuat, melakukan, percaya, baru itu dikatakan iman yang hidup. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian bagian ketiga, sola scriptura. Hanya Alkitablah sebagai sumber dari kebenaran dan hidup. Ditulis dalam Alkitab ya oleh saksi-saksi hidup tentang ya, perjalanan bangsa Israel 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanan. Semua itu ditulis dalam Alkitab. Bagaimana tulah yang ke-10, bagaimana keadaan di Gunung Sinai, bagaimana itu semua ditulis dengan baik dalam Alkitab. Perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanan ditulis selama 40 tahun. Nah kemudian ya, selama 48 tahun Raja Salomo membangun rumah ibadah di Yerusalem. Ditulis dalam Alkitab. Jadi semua ada fakta dan ada data jelas. Bukan katanya, tapi memang kenyataan. Karena yang menulis itu adalah saksi hidup pada saat kejadian tersebut. Nah, kemudian bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Dibuang di Babel karena apa? Ini adalah merupakan ujian bagi bangsa Israel untuk menguatkan iman kepercayaan mereka. Karena mereka goyah pada saat di Yerusalem. Walaupun sudah dibangun rumah Tuhan di sana, tapi mereka masih menyembah berhala. Masih mau menduakan Tuhan. Maka Tuhan tidak mau. Bahkan ada pesan Tuhan kepada mereka melalui nabi, mereka tidak indahkan. Coba. Pesan langsung dari nabi seperti Nabi Yeremia ke Zedekia tidak didengar. Itu makanya mereka dibuang ke Babel. Jadi Tuhan membiarkan mereka dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel. Nah sehingga mereka 70 tahun lamanya menderita di bumi. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya karena Tuhan sudah mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan dari Israel lah keluar berita firman Tuhan itu ke seluruh dunia. Jadi tidak ada yang lain. Semua itu dari Israel, dari Yerusalem. Maka dikembalikanlah bangsa Israel dari Babel ya, ke Yerusalem. Di zamannya Raja Kores. Kalau waktu zaman Raja Nebukadnezar ya, itu tidak akan terjadi. Dan bahkan Nebukadnezar pun sangat salut kepada Allahnya Daniel. Ya. Kenapa? Karena pada waktu Nebukadnezar bermimpi, tidak ada ahli-ahli di dalam kerajaan Persia untuk menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Tidak ada satupun. Sehingga dia merencanakan membunuh semua cendekiawan. Yang ahli-ahli semua dibunuh rencananya. Coba. Tapi ada laporan kepada Daniel dan datang menghadap kepada raja. Janganlah berbuat seperti itu. Saya bisa mengartikan mimpi itu katanya. Akhirnya Daniel mengartikan mimpi. Nebukadnezar langsung dia sujud bahwa sembah Tuhan Allahmu itu adalah benar. Wah, langsung Nebukadnezar mengatakan itu. Akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego diangkat menjadi perwira tinggi di kerajaan Babel. Ya. Nah, jadi dengan demikian, nah mungkin dengan adanya Raja Kores sebagai pengganti daripada Raja Nebukadnezar, inilah yang membuat perintah kepada bangsa Israel untuk membangun kembali kota Yerusalem dan mengembalikan semua peralatan-peralatan yang diambil dari
tempat ibadah di Yerusalem untuk dikembalikan ke tempat semula. Ada surat tertulis perintah dari Raja Kores. Ini nanti kita lihat, ini diperbincangkan oleh raja-raja setelah Raja Kores, ya Darius, dan juga ada gubernur-gubernur yang ada di Efrat Barat memperbincangkan. Nanti kita lihat episodenya ya. Jadi inilah ketiga itu. Jadi semua ditulis dalam Alkitab, semua dibenarkan dalam Alkitab. Kemudian dengan ketiga hal tersebut, keselamatan itu adalah anugerah. Kemudian kita diselamatkan hanya berdasarkan iman percaya. Dan keselamatan itu anugerah dan iman percaya itu semua ada ditulis di dalam Alkitab. Itulah dikatakan sola scriptura. Ya, jadi karena semuanya ditulis dalam Alkitab, maka wajib kita baca Alkitab setiap hari. Maka saya mencoba mengorek Alkitab dalam setiap hari, yaitu ayat hari ini yang ditentukan dalam almanak. Ada sistem yang baik dari Huria Kristen Batak Protestan, yaitu HKBP. Almanak ayat hari ini, almanak bacaan untuk pagi, kemudian almanak bacaan untuk sore. Dan ini sekaligus saya coba jabarkan setiap hari dari ketiga unsur tersebut untuk melihat bagaimana dulu bangsa Israel dan bagaimana akibatnya kepada iman kita sekarang ini, implementasinya. Itu yang mau kita lihat. Terus apa makna dan pesan moral dari semua peristiwa-peristiwa tersebut? Itu yang perlu kita simak. Nah, sekarang kita mari lihat perikop hari ini ya. Itu dalam Yesaya 57 ayat 11, yaitu penyembahan berhala dikutuk. Kita lihat dalam ayat 11 apa dikatakan ya. Tuhan berkata, siapakah dewa-dewa itu yang membuat kamu takut sehingga kamu berdusta dan tidak ingat padaku? Apakah kamu tidak menyembah aku lagi? Karena aku lama sekali berdiam diri. Jadi ini peringatan kepada bangsa Israel. Kenapa Allah itu berdiam diri? Karena yang tadi sudah sesuka mereka, sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya. Maka coba 70 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Tapi bagi Tuhan satu hari, bagi Tuhan, bagi kita 1000 tahun. Ya, jadi itu bagi Tuhan yang 70 tahun itu ya berapa jam lah ya. Berapa jam. Bagi kita sudah lama 70 tahun, tapi bagi Tuhan itu baru berapa jam. Ya. Nah, jadi di sini diingatkan oleh Tuhan ya, bahwa siapakah dewa-dewa itu yang membuat kamu takut sehingga kamu berdusta dan tidak ingat kepadaku. Jadi membohongi Tuhan Allah, tidak lagi ingat kepada Allah ya. Apakah karena tidak menyembah aku lagi, karena aku lama sekali berdiam diri? Artinya berdiam diri artinya tidak ngapa-ngapain ya. Apakah karena itu, kata Tuhan. Nah, kemudian di dalam ayat 12 dikatakan, tetapi aku memberitahukan kepadamu ya, kesalehanmu itu palsu dan semua perbuatanmu tidak berguna bagiku. Jadi kesalehannya mereka itu palsu. Kalau dia menyembah berhala dan dia seolah-olah saleh, hebat, fanatik, itu palsu kata Tuhan. Tidak berguna bagiku, nggak ada artinya. Jadi dikatakan dalam ayat 13, bila kamu berteriak ya, biarlah patung-patung itu menyelamatkan kamu. Jadi kalau mereka berteriak, ya patung-patung itulah minta tolong kepada dia ya. Nah, akan hilang. Kemudian
patung-patung itu menyelamatkanmu, kamu hendak dia akan hilang diterbangkan angin dan lenyap. Jadi mereka akan hilang diterbangkan angin dan lenyap. Itulah kalau kita kepada patung-patung itu, mereka akan hilang diterbangkan angin dan lenyap. Dengan satu hembusan napas. Jadi dia akan diterbangkan dengan hanya satu hembusan napas. Satu hembusan napas ini begitu dihembus itu sudah hilang, terbang semua. Jadi tidak ada artinya. Makanya tadi katakan kesalehan itu palsu. Kalau kau minta tolong kepada dewa-dewa itu. Nah kemudian dikatakan, tetapi orang-orang yang berlindung kepadaku akan menerima negeri itu dengan menyembahku di rumahku, dengan menyembahku di rumahku. Jadi artinya kalau orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kepadaku akan mewarisi negeri itu. Jadi negeri itu menjadi miliknya. Sehingga dan mereka akan menyembah aku di rumahku, di rumah Tuhan. Itu menjadi milik mereka. Nah, inilah perikop hari ini bahwa Tuhan mengutuk penyembahan berhala, dikutuk oleh Tuhan. Katakan Allah pun saleh itu adalah palsu. Kalau ada orang seolah-olah baik-baik dengan menyembah Dewa, itulah palsu. Itu akan sekejap bisa lenyap, dihembuskan oleh angin. Dengan satu hembusan saja katanya, bukan dua hembusan. Baru satu hembusan sudah lenyap. Apalagi kalau hembusan berturut-turut, habis semua Nah, dari perikop ini kita melihat Tuhan sangat marah dan menyalahkan orang-orang yang tidak taat padanya dan memilih berhala. Jadi orang-orang yang takut tidak lagi menyembah Tuhan, Tuhan sangat marah karena mereka adalah menyembah berhala. Nah, ini sangat dibenci oleh Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan kesalehanmu itu palsu. Semua perbuatanmu tidak berguna padaku. Bila kamu berteriak minta tolong, biar patung-patung itu yang menyelamatkanmu. Nah, ini jadi Tuhan sudah lepas tangan. Kalaupun dia minta tolong, sudah, biarlah patung-patung menolong. Tuhan tidak lagi peduli sama sekali, karena sudah melupakan Tuhan. Nah, kemudian mereka akan hilang diterbangkan angin dan lenyap dengan hembusan napas. Apa maksudnya perikop ini? Artinya hanya dalam sekejap mereka itu bisa hilang sama sekali, lenyap, tidak ada lagi. Baru hanya satu hembusan napas, cuma satu hembusan napas, hilang, tidak ada. Jadi artinya di sini tidak boleh bermain atau melupakan Tuhan. Nah, kemudian dia bilang, tetapi orang-orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi kerajaan, mewarisi tanahnya. Apa makna daripada perikop ini? Dalam konteks ini, disinilah kita pentingnya hubungan intim dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan dilindungi dan tidak seperti dihembuskan angin dan lenyap begitu saja.
tetapi kita tetap berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Inilah pesan moral daripada perikop ini, selalu berhubungan intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini, bahwa Tuhan mengutuk penyembahan berhala. Nah, kemudian bacaan pagi kita masuk dalam kitab Esra pasal 6 ayat 1 sampai 5. Nah, ini perintah Kores ditemukan di dalam arsip. Dalam perikop yang lalu, ya, Gubernur Efrat Barat, ya, oleh Tidnai dan kawan-kawan, mereka mau mengusik. Mengapa orang-orang Yahudi membangun kembali rumah ibadah di Yerusalem? Pondasinya dibenerin, dipertanyakan, ditanyain mereka, ya, ditanya mereka, ya, semua, dan namanya dicatat, termasuk Nabi Hagai dan Zakaria. Kemudian pemimpin umat yang bekerja pada waktu itu adalah Zerubabel anak Seltiel dan Yesua anaknya Yosadak, ya. Tapi mereka jawabnya ringan. Kami mengerjakan pekerjaan ini adalah adanya perintah dari Raja Kores pada saat pemerintahan tahun pertama beliau di Persia, ya. Nah, dengan adanya ini sehingga mereka mengurungkan waktunya, artinya tidak jadi menstop pembangunan, ya, karena ada dasar hukum. Nah, sehingga Gubernur Efrat Barat ini, ya, mencoba mengirim surat ke Raja Darius. Apa jawaban Darius? Nah, jawaban Darius adalah dia akan menyelidiki apakah benar itu dalam dokumen ada di Babel. Nah, kemudian pada perikop hari ini, ya, perintah Kores tersebut ditemukan dalam arsip. Wow, itulah. Jadi apa alasan daripada Yahudi membangun rumah ibadah kembali, dan perintah itu ditemukan di satu tempat, itu bukan di Babel, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Gubernur Tidnai provinsi Efrat Barat, ya, mengirim surat kepada Raja Darius, ya, untuk menanyakan apakah benar ada dokumen tersebut. Nah, kemudian Darius dalam ayat 1, ya, dari Darius, ya, memerintahkan penyelidikan dalam arsip kerajaan Babel. Ya, jadi surat daripada Gubernur Provinsi Efrat Barat ini ditanggapi oleh Darius dengan memerintahkan periksa semua dokumen di kerajaan Babel, apakah ada tertulis seperti perintah tersebut. Nah, kemudian catatan mengenai perintah Raja Kores ditemukan bukan di Babel, melainkan di kota Ahmeta di daerah Media. Tuh. Jadi catatan tersebut bukan ditemukan di Babel, tapi di kota Ahmedia, ya, di Media, kota Media, daerah Media, ya. Kotanya adalah Ahmeta dan daerahnya daerah Media. Nah, catatan itu ditulis pada sebuah gulungan kertas dan berbunyi sebagai berikut, ya. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores, ia mengeluarkan perintah, ya, supaya rumah Tuhan di Yerusalem dibangun kembali sebagai tempat orang membawa persembahan dan membakar kurban. Jadi karena kebiasaan orang Yahudi membawa persembahan itu di rumah Tuhan dan juga menyembahkan persembahan kurban, lembu, sapi itu dibawa. Nah,
Itu diperintahkan Raja Kores supaya dibangun kembali seperti semula. Nah kemudian tingginya ditentukan, dulu tingginya adalah 27 meter, sekarang tinggi itu harus 27 meter tinggi, lebar juga 27 meter. Ini sesuai dengan aslinya. Nah kemudian dinding-dindingnya harus dibangun seperti berikut. Nah, jadi di atas setiap 3 lapis batu, jadi batu 3 lapis, kemudian dipasang 1 lapis kayu. Jadi setiap 3 lapis kayu. Seperti kita mungkin di sini dalam membuat menyusun bata itu semen, bata semen. Nah ini kayu. Nah aneh memang karena batu di sana batu bukan bata tapi batu dan kemudian kayu, batu kayu. Setiap 3 susun batu dibuat 1 lapis kayu. Nah, kemudian biayanya akan ditanggung oleh kas kerajaan. Jadi biaya ditanggung kas kerajaan. Ini sungguh luar biasa perintah daripada Raja Kores Dan perkakas emas dan perak yang dipakai di rumah Tuhan dan telah diambil oleh Nebukadnezar dari Yerusalem itu harus diangkut kembali ke Yerusalem untuk dikembalikan ke tempat semula di mana dulunya ditempatkan, semua di situ ditempatkan. Maka pada waktu bangsa Israel melihat rata dan mengenang kembali rumah Tuhan itu, mereka menangis pada saat mau membangun kembali rumah Tuhan itu. Coba, karena mereka mengingat dulu megahnya bangunan itu, kok bisa roboh begitu saja. Mereka menangis. Nah ini perintah Raja Kores ditempatkan kembali supaya inilah kembali kepada semula dan rumah ibadah itu kokoh berdiri dengan baik. Inilah perintah daripada Raja Kores pada saat setahun pemerintahan Raja Kores. Apakah pembangunan rumah Tuhan berlanjut? Nah, itu tidak ada penghentian dan tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana nasib pada rumah Tuhan tersebut? Karena dengan ditemukannya surat daripada Raja Kores dan apa tanggapan daripada Gubernur Efrat Barat yang tadinya adalah mengusik pembangunan tersebut. Nah, mari kita lihat dalam episode berikutnya untuk kelanjutan daripada pembangunan rumah ibadah di kota Yerusalem. Nah sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 17. Perasaan syukur karena rahmat Allah. Nah, di sini Paulus mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan padanya, sehingga ia mampu memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi ini adalah pernyataan daripada Paulus merasa bersyukur disampaikan kepada Timotius bahwa dia atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia mampu memberitakan firman Tuhan. Walaupun dahulu katanya, walaupun dahulu saya menfitnah dan menganiaya serta menghina dia, Yesus. Dia menfitnah, menganiaya dan menghina Yesus, Paulus Tetapi Allah mengasihani saya. Jadi Allah mengasihani dia karena pada waktu itu saya belum percaya.
Ya, jadi pada waktu itu dia belum percaya, maka dia wajar menganiaya, memfitnah dan menghina dia karena belum percaya. Jadi pada waktu itu saya belum percaya, jadi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Jadi artinya dengan dia menghina dan memfitnah, ya, atau menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Nah, itulah kadang-kadang. Jadi kita pun kepada teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, mari kita ajak dia. Jangan kita berikan sesuatu yang tidak masuk di akal mereka, tapi mari kita berikan kepada mereka untuk bimbingan Roh Kudus, ya. Kalau dia tidak menerima Roh Kudus, kita tidak usah menyampaikan pesan yang kabar baik. Tapi kalau dia sudah dimasuki Roh Kudus, apapun yang kita sampaikan dia akan mantap. Ya, seperti Lydia, ya, seorang perempuan penjual kain ungu, ya, dari Tiatira, ya. Coba dia mendengar firman, langsung minta dibaptis dari keluarganya. Jadi jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar. Sebab kalau bukan demikian, kita menipu diri sendiri. Kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, itu menipu diri sendiri. Itu dalam Yakobus 1 ayat 22, ya, dikatakan. Nah, kemudian di sini tadi dikatakan bahwa Paulus menganiaya, memfitnah dan menghina, ya, karena dia belum percaya, sehingga itu bukan atas kemauan yang sebenarnya kalau dia sudah percaya, tapi itu adalah karena memang pada saat itu dia masih labil dan tidak percaya kepada Yesus. Itu hanya pengaruh duniawi. Itu adalah karena nafsu dunia yang menguasai Paulus, sehingga dia menghina, memfitnah dan menganiaya, bukan menerima pembaharuan budi sesuai dengan kehendak Allah dan sempurna. Dia belum. Nah, tapi setelah di Roma 12 ayat 2 Paulus mengatakan, ya, jangan serupa dengan dunia, katanya. Jadi dunia itu dia gambarkan seperti tadi, nafsu, emosi, ya, menganiaya, itu adalah dunia. Jangan serupa dengan itu, ya. Tapi berubahlah dengan budi pekerti, pembaruan budi pekerti, ya, yang sesuai kehendak Allah dan yang sempurna. Nah, itulah dikatakan. Dan ayat 14, dan saya malah, ya, ingati dengan rahmat Tuhan kita, ya, Ia memberikan kepada saya kemampuan. Jadi dengan adanya dihinggapi oleh rahmat Tuhan kepada Paulus, ya, ia punya kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam pemberitaan firman Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, jadi kemampuan itu diberikan kepada kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, kita akan dimampukan walaupun awalnya kita tidak mampu, tapi dengan, ya, meminta dan meminta, kita akan dimampukan. Makanya Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah kau akan mendapat, ketoklah pintu akan dibuka, ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan kalau kita mencari, dan kita akan menerima apabila kita mencari, pintu akan dibuka. Itulah kira-kira kemampuan yang diberikan kepada Paulus setelah dia percaya kepada Yesus. Sungguh benar perkataan ini, sebab itu patutlah diterima dan dipercaya sepenuhnya Kristus Yesus, ya, dalam di dunia ini. Jadi kedatangan Kristus Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan orang berdosa dan
sayalah, Paulus mengakui, sayalah orang berdosa yang paling jahat. Ini pengakuan yang jujur dari Paulus. Jadi dengan kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, Paulus mengatakan, sayalah orang yang berdosa itu dan yang paling jahat. Pengakuan yang terus terang. Nah, maka kita lihat Paulus begitu berapi-api memberitakan firman Tuhan karena dia sudah digenapi oleh Roh Kudus. Tetapi justru oleh sebab itulah ya Allah mengasihi saya supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan seluruh kebenarannya terhadap saya, orang yang paling berdosa ini. Dan ini menjadi suatu contoh untuk semua orang ya, yang nanti akan percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang sejati dan kekal. Nah, jadi ini adalah role model ya. Jadi Paulus ini menjadi role model karena dia sudah dimasuki Roh Kudus dan Allah mengasihi dia. Nah, supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap saya. Jadi ditunjukkan kepada Paulus ya, kesabarannya orang yang paling berdosa ini. Tuh, jadi Paulus mengakui dengan orang yang paling berdosa, dia kesabaran daripada Tuhan juga untuk membujuk Paulus walaupun dia menganiaya, tapi benar-benar dibimbing dan diberikan ya, Roh Kudus kepada Paulus. Sehingga dia yang paling kencang mengatakan bahwa untung bagi saya kematian kalau sudah bersama dengan Kristus, katanya, Yesus Kristus. Jadi tidak lagi takut dia mati, malah untung katanya kalau bersama dengan Yesus. Karena dia melihat waktu Yesus mati, disalibkan dan bangkit kembali. Nah, jadi baginya kematian itu untung kalau sudah bersama Yesus. Nah, maka ada pernyataan daripada Paulus ya, dua yang mendesak dalam hidup saya ya. Kalaupun saya pergi meninggal atau menuju kematian, saya senang katanya. Walaupun saya masih diberikan waktu di dunia ini untuk menyampaikan firman, itu juga cocok. Maka Paulus juga punya suatu penyakit dalam tubuhnya ya. Ada duri dalam daging, tapi Tuhan mengatakan itu tidak akan disembuhkan supaya kamu tetap ingat pada saya. Jadi ada kalanya dalam diri kita ada duri dalam daging yang tidak pernah sembuh. Ya. Mungkin itu rencana Tuhan. Sebab kalau itu disembuhkan dari kita, kita bisa lupa dengan Tuhan mungkin. Nah, jadi kalaupun ada dalam diri kita duri dalam daging, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kuatkan saya Tuhan untuk menerima duri dalam daging saya. Itulah permohonan kita. Ya. Kalau memang itu tidak bisa dilepaskan dan harus berada dalam diri kita, kita minta kekuatan pada Tuhan untuk bisa menahan duri dalam daging tersebut. Apapun itu, ya, kita minta kekuatan. Kalau kita sudah minta kekuatan, sudah. Tuhan akan memberikan terbaik. Nah, kemudian dikatakan dalam pasal 1 ini ayat 17, Allah Raja segala zaman. Nah, ini dinyatakan patut dihormati dan dipuji senantiasa, sebab dialah yang kekal, yang nampak dan yang esa. Nah, jadi dengan pernyataan ini ya, Paulus mengatakan Allah adalah Raja segala zaman, patut dihormati dan dipuji senantiasa, sebab dialah
yang kekal, ya, yang abadi, ya, yang nampak dan yang esa. Itulah pernyataan rasa syukur daripada Paulus karena rahmat Allah. Dia merasa bersyukur kepada Tuhan dan memberikan komentar seperti dan mengakui terus terang, saya yang paling berdosa, saya menganiaya, menghina dan memfitnah dia, Tuhan Yesus, ya. Walaupun itu kepada manusia itu sama dengan kepada Tuhan, ya. Nah, jadi dia mengakui Tuhan memberikan kemampuan kepada saya, orang yang paling berdosa ini. Jadi kalau sudah mengakui, Tuhan sangat maha pengampun. Dan di statement terakhir dikatakan bahwa Allah adalah Raja dari segala zaman, ya, patut dihormati dan dipuji senantiasa, sebab dialah yang kekal, yang abadi, yang nampak dan yang esa. Itulah. Nah, kemudian kita tetap mengacu kepada pernyataan Yesus, datang kepada saya tidak akan kelaparan, kata Yesus. Percaya kepada saya tidak akan kehausan. Hidup kekal dan sejati ada pada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.